Perkenalkan nama saya Paul Manorum dengan NIM 11S23023. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait jaringan komputer dengan topik OSI layer serta TCP/IP. Nah, kita akan langsung lanjut ke pembahasannya. Yang pertama kita akan bahas tentang OSI layer. Apa sih itu OSI? OSI itu sendiri singkatan dari Open System and Connection. Jadi ini nanti digunakan untuk menggambarkan bagaimana sih isi informasi dari suatu software, dari aplikasi yang ada di komputer itu berpindah melalui sebuah media jaringan ke suatu software aplikasi di komputer lainnya. Untuk sejarahnya sendiri, model OSI ini diciptakan oleh International Organization for Standardization atau ISO di Eropa pada tahun 1997. Ini menyediakan kerangka logika terstruktur bagaimana sih proses-proses komunikasi data yang berinteraksi nanti melalui jaringan-jaringan yang ada. Nah, sebelum munculnya model referensi OSI, sistem jaringan komputer itu sangat-sangat bergantung kepada si vendor atau si pemasok. Nah, OSI itu berupaya untuk membentuk eh, standar umum pada jaringan komputer untuk menunjang eh, interoperabilitas untuk pemasok yang berbeda. Jadi, eh, dia sangat fleksibel eh, antar si pemasok yang berbeda. Jadi, terdapat standarnya minimum dari setiap vendor atau setiap pemasok yang memberikan layanan OSI. Nah, dalam satu jaringan yang besar itu, biasanya terdapat banyak protokol jaringan yang beda-beda. Nggak hanya satu, di mana nanti dia akan membuat banyak perangkat nggak bisa saling berkomunikasi. Nah, kita akan lanjut. Apa sih itu protokol? Untuk protokol itu kumpulan dari beberapa aturan yang dalam komunikasi data antara beberapa alat komunikasi. Jadi protokol itu gampangnya rules-nya atau kesepakatannya yang digunakan untuk komunikasi data antar beberapa alat komunikasi. Nah, protokol itu menspesifikasikan secara detail bagaimana komputer berinteraksi, termasuk format-format pesan yang akan ditukarkan mereka, serta bagaimana kesalahan akan ditangani oleh si komputer. Ada terdapat tiga aspek yang diperhatikan oleh protokol komunikasi. Pertama, bagaimana datanya itu direpresentasikan atau dikodekan. Lalu bagaimana transmisinya, serta bagaimana kesalahan atau kegagalan dicari tahu, serta nanti akan ditangani oleh sistem. Nah, tujuan dari pembuatan oscillator ini sendiri menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer, sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki yang sifat interpolate. Artinya nanti user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus dan spesial. Berikut beberapa manfaat dari oscillator. Yang pertama itu membuat peralatan vendor yang berbeda dapat saling bekerja sama, baru membuat standarisasi yang dapat dipakai vendor untuk mengurangi kerumitan perancangan. Lalu standarisasi interface-nya harus dapat digunakan oleh khalayak umum serta modular engineer baru mengatasi berbagai kendala internet working karena perbedaan struktur dan protokolnya, lalu memudahkan pelatihan network. Untuk umumnya ada sebenarnya layer OSI ini dibagi dua. Yang pertama lower layer serta upper layer. Nah, untuk secara spesifiknya nanti dia akan dibagi lagi menjadi 7 lapisan layer OSI. Nah, untuk pembagiannya sendiri, untuk bagian upper itu fokus ke aplikasi pengguna serta bagaimana file itu direpresentasikan di komputer. Jadi itu nanti meliputi si physical layer, data link layer, network layer, serta transport layer.
Nah, untuk hyperlayer ini sendiri, komunikasi data melalui jaringan aktual. Nah, nanti itu terdiri dari 3 bagian, yakni session layer, presentation layer, serta application layer. Kita akan menjelaskan, dari ketujuh layer tersebut. Yang pertama, physical layer. Physical layer ini sendiri berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan serta metode pesinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, topologi jaringan, setelah pengelabelan. Nah, eh, adapun perangkat-perangkat yang dihubungkan oleh physical layer adalah NIC ataupun sering disebut juga network interface card. Berikut beberapa contoh perangkat jaringannya, ada Repeatero, ada multiplexer dan lain-lain. Untuk protokol sendiri ada contohnya IEEE 802 atau Ethernet yang standar, serta ISO 2110, SONET, dan lain-lain. Kita lanjut ke layer selanjutnya, ya, yakni data link layer. Data link layer ini berfungsi untuk menentukan bagaimana bit data itu dikelompokkan menjadi format yang nanti disebut sebagai frame. Pada layer ini terjadi koreksi kesalahan atau jika terdapat kesalahan dia akan melakukan koreksi, lalu terdapat flow control atau serta juga menjadi pengalamatan dari perangkat keras, contohnya MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hook, bridge, repeater, maupun switch itu beroperasi. Baru untuk spesifikasi IEEE 802, dia akan membagi layer ini menjadi dua sublayer, di mana yang pertama itu ada lapisan logical link layer atau LLC, dan juga terdapat lapisan media access control atau MAC. Selain itu akan terdapat sublayer LLC. Dia itu akan mengatur komunikasi seperti error notification dan flow control. Lalu sedangkan nanti untuk si sublayer si MAC itu dia akan mengatur pengelamatan fisik digunakan untuk proses komunikasi antar adapter. Untuk perangkat jaringannya sendiri ada contohnya bridge, wifi, card switch, dan lain-lain. Untuk contoh protokolnya sudah saya input di slide saya. Contohnya ada 802.3 CSMA CD atau sering digunakan untuk Ethernet dan lain-lain. Nah, lanjut ke layer berikutnya, itu adalah namanya network layer. Ini berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP. Dia akan membuat header untuk paket-paket, serta kemudian dia lakukan routing melalui networking. Lalu dia akan menggunakan router dan switch pada layer ketiga. Untuk contoh perangkatnya sendiri, ada bridge, ada switch, ada ISDN, ada intelligent hub, dan lain-lain. Protokolnya sendiri contohnya IP, ARP, RP, SMP, RIP, OSP, OSFP, serta yang lain-lain. Lanjutnya terdapat yang namanya transport layer. Transport data layer ini merupakan protokol contohnya UDP ataupun TCP/IP. Nah, ini berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada si tujuan setelah diterima. Nah, selain itu, pada layer ini juga nanti akan membuat penanda bahwa paketnya itu diterima dengan sukses atau acknowledgement, serta dia akan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Nah, setelah itu untuk analogi dari TCP/IP ini sendiri, contohnya seperti seorang telepon yang menekan tombol lalu melakukan panggilan, dia akan mengkonfirmasi panggilan lalu menyampaikan tujuan dengan aman.
Nah, untuk UDP seperti orang yang mengirim surat yang belum pasti surat itu sampai ke tangan orang yang dituju atau unsafe. Biasanya digunakan untuk video stream sih. Untuk perangkat jaringan sendiri dari transport layer ini sendiri, eee, contohnya itu router yang memiliki fungsi tambahan sebagai firewall. Untuk protokolnya sendiri ada TCP, ada UDP, SPX, dan lain-lain. Soalnya ada session layer. Session layer ini fungsinya untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, pelihara, ataupun dihancurkan. Eee, pada layer ini juga dilakukan, resolusi nama. Untuk protokol sendiri ada di BIOS, X-Window, NFS, dan lain-lain. Selanjutnya ada presentation layer. Ini berfungsi untuk mentranslasikan data yang tidak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang berada dalam layer ini, eee, contohnya, eee, prediktor redirector software seperti layanan workstation, kalau contohnya itu di Windows NT. Dan juga ada terdapat network shell. Nah, itu seperti, VNC atau remote desktop protocol atau RDP. Untuk contoh-contoh presentation layer ini, mungkin banyak kita jumpai di kehidupan sehari-hari atau di interaksi kita dengan komputer, contohnya itu JPEG, ASCII, GIF, MPEG, MIDI, dan lain-lain. Selanjutnya terdapat yang namanya application layer. Application layer ini berfungsi sebagai antarmuka atau interface dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, yakni yang akan mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan. Lalu nanti dia akan membuat pesan-pesan kesalahan. Protokol yang berada dalam akses ini contohnya HTTP, FTP, SMTP, NFS. Untuk contohnya sendiri, eee, ada yang namanya Telnet, FTP, ataupun browser. Untuk protokolnya, terdapat dengan contoh FTP, TFTP, BOOTP, dan lain-lain. Untuk tadi contoh-contoh perangkat jaringan saya melampirkan beberapa contoh-contoh perangkat jaringan, contohnya multiplexer atau BIOS. Ini digunakan untuk memilih masukan yang akan teruskan ke output. Lalu ada amplifier amplifier yang nanti, eee, berfungsi untuk penguat frekuensi audio, gain power, dan lain-lain. Ada yang namanya juga osiloskop, ini alat ukur elektronika untuk memproyeksikan bentuk sinyal listrik agar dapat kita lihat dengan mata kita, lalu kita pelajari. Untuk keunggulan-keunggulannya dari OCDR sendiri, yakni yang pertama itu memberikan bahasa dan referensi yang sama antar sesama profesional jaringan. Jadi dengan bahasa yang sama, dengan referensi yang sama, jadi kita akan memudahkan eh, komunikasi dan penyetaraan ide dalam melakukan kerjasama antar sesama-sama profesional jaringan. Lalu dia akan dapat yang keunggulan yang kedua itu dapat membagi tugas-tugas jaringan ke dalam layer-layer logis demi kemudahan dalam pemahaman. Lalu terdapat memberikan keleluasaan fitur-fitur khusus pada level yang berbeda. Lalu memudahkan dalam troubleshooting, lalu ada juga terdapat mendorong standar inter interoperability antar jaringan dan peranti. Lalu memberikan modularity dalam fitur-fitur jaringan. Untuk kekurangannya sendiri, untuk layer 2 OS itu adalah teoritis, tidak melakukan fungsi-fungsi yang sesungguhnya. Lalu dalam implementasi industri itu biasanya jarang mempunyai hubungan layer ke layer. Lalu protokol-protokol yang berbeda dalam stack melakukan fungsi-fungsi yang berbeda yang membantu menerima dan mengirim data pesan secara keseluruhan. Lalu terkadang juga implementasi suatu protokol itu nggak bisa diwakili oleh setiap layer OSI.
biasanya itu akan tersebar di beberapa layer, jadi nggak hanya satu layer yang bermasalah. Lalu saya akan bahas sedikit tentang si TCP/IP. Eee, untuk sejarah atau pengertian TCP/IP itu, pertama itu karena kebutuhan DoD, ya. Lalu pada tahun 1968, DoD ARP ANET, dia memulai penelitian, yang nanti bakal menjadi paket switching atau yang kita kenal, dengan internet. Tahun 1969 itu dimulai penelitian terhadap serangkaian protokol yang tujuannya menciptakan protokol-protokol umum, meningkatkan efisiensi komunikasi data, serta dapat dipadukan dengan teknologi yang ada dan mudah dikonfigurasi. TCP/IP ini merupakan standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas-komunitas pengguna internet. Untuk konsep dasarnya sendiri merupakan, sekumpulan protokol yang terdapat di dalam jaringan komputer digunakan untuk komunikasi atau bertukar data antar komputer. TCP/IP ini protokol standar pada jaringan internet yang akan menghubungkan banyak komputer berbeda jenis mesin ataupun OS agar dapat berinteraksi satu sama lain. Untuk layanan sendiri ada contohnya pengiriman file, login, komputer mail, SMTP, meme, dan lain-lainnya. Untuk cara kerjanya sendiri, TCP itu merupakan collision oriented. Artinya bahwa kedua komputer itu ikut dalam pertukaran data, harus melakukan hubungan terlebih dahulu sebelum melakukan pertukaran data berlangsung. Contohnya, eee, email. Nanti si TCP itu bertanggung jawab untuk meyakinkan bahwa email tersebut akan sampai ke tujuan. Dia akan memeriksa kesalahan, serta mengirim error ke lapisan atas jika TCP tidak berhasil melakukan hubungan. Jika isi email tersebut terlalu besar untuk satu datagram, TCP nanti membaginya ke beberapa datagram. Untuk IP, dia akan bertanggung jawab setelah hubungan berlangsung. Tugas si IP ini sendiri, untuk merutikan paket data di dalam network. IP bertugas menjadi kurir dari TCP dan mencari jalur terbaik dalam penyampaian datagram. IP itu, tidak bertanggung jawab jika data tersebut tidak sampai dengan utuh. IP-nya itu akan mengirimkan pesan kesalahan melalui SMP dan kemudian kembali ke sumber data. Karena si IP-nya itu hanya mengirimkan data tanpa mengetahui urutan data mana yang akan disusun berikutnya, nanti IP itu, mudah untuk dimodifikasi di daerah sumber serta di tujuan datagram. Untuk, arsitektur TCP/IP ini sendiri, seperti yang terlihat pada layar, untuk stack dari TCP/IP akan melakukan feedback ke jaringan khusus. Contohnya application layer, transport layer, internet layer, network interface layer, nanti dia akan berkoneksi langsung dengan jaringan fisik. Dia akan melakukan, feedback. Untuk protokol-protokolnya TCP/IP ada network interface layer, transport layer, internet layer, application layer. Untuk, network interface layer ini untuk mengirim data dari media fisik, contohnya Ethernet, dan juga ada SLIP, ada point to point protokol yang contohnya LCP, Authentication Protocol, terus network control, dan lain-lain. Internet layer, contohnya IP, Internet Protocol. Dia, eee, memiliki sifat, unreliable. Protokol IP itu tidak menjamin datagram yang dikirim pasti sampai ke tujuan, baru connectionless, eee, serta datagram delivery service. Untuk formatnya sendiri, diagram IP saya sudah mencantumkan pada layar.
Di sini sudah cukup jelas untuk formatnya, mulai dari version, header-nya, bahkan sampai identifikasi, protokolnya, source IP-nya, destinasinya, opsinya, serta dari datanya itu sudah lengkap ditampilkan pada gambar. Untuk format-formatnya diagram sendiri sudah saya cantumkan, di mana untuk versi itu berisi versi IP, lalu terdapat header lag, type service, type to live, protokol header, dan lain-lain. Untuk transport layer, itu merupakan komunikasi yang mengatur aliran data antara kedua host. Eh, Contohnya itu ada TCP dan UDP. Untuk application layer, eh, seperti yang kita bahas juga tadi sebelumnya, ini prosesnya akan menggunakan eh, transport layer untuk mengirimkan data. Untuk sekarang itu terlalu baik sekali ya. Contoh dari application layer, contohnya ada Telnet, FTP, DNS, RIP, NFS, bahkan yang sering kita jumpa juga HTTP. Untuk keunggulannya sendiri, ini open protocol. Jadi karena open protocol terhadap semua perangkat keras komputer maupun OS dan lalu dia itu lalu cara pengalamatannya itu sama-sama. Jadi eh, gampang untuk mengidentifikasikannya karena diidentifikasikan secara unik device yang lain di seluruh jaringan walaupun dia merupakan jaringan global dunia. Lalu protokol levelnya itu tinggi yang distandarkan untuk konsistensi serta dia menyediakan service user yang luas. Kekurangan sendiri jika mengirimkan data yang kecil akan kerepotan karena harus handshaking dulu sehingga nanti akan lebih lambat dari UTP. Lalu TCP/IP ini sendiri tidak bisa broadcast karena TCP ini sifatnya itu one to one. Jadi kalau mau nyuruh mengirim sesuatu itu harus satu-satu. Untuk perbedaan OSI layer sama TCP/IP sendiri, untuk OSI layer terdapat 7 buah layer, sedangkan TCP/IP hanya 4. Lalu TCP/IP protokol spesifik, kalau OSI layer itu protokol independen. Kalau layer teratas pada OSI layer itu application presentation session itu direpresentasikan ke dalam satu lapisan pada TCP/IP. Lalu semua standar yang digunakan pada TCP/IP itu dapat diperoleh gratis dari berbagai sumber di komputer, tidak seperti OSI. Untuk OSI itu seperti instak, tidak seperti TCP/IP. Jadi untuk jangka panjang TCP/IP lebih worth it dibanding untuk OSI sendiri. Itu mengembangkan modelnya berdasarkan teori, sedangkan TCP menggambarkan model setelah sudah diimplementasikan. Kalau TCP/IP mengombinasikan presentasi dan session layer, OSI ke dalam application layer. Lalu TCP/IP mengombinasikan data link dan data layer OSI ke dalam satu layer. TCP/IP itu lebih sederhana juga, jadi lebih dapat mudah dimengerti. Lalu TCP/IP itu lebih kredibel karena protokolnya. Tidak ada network dibangun dengan protokol OSI, walaupun setiap orang menggunakan model OSI untuk memandu pikiran mereka. Untuk persamaannya mungkin simple juga, sama-sama memiliki layer di bagian layer, sama-sama memiliki application layer, transport, serta network layer yang sama, lalu sama-sama menggunakan teknologi paket switching, dan lain-lain.
Sekian presentasi saya, jika terdapat kesalahan ucapan kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.